Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Julianto dengan NIM akhir 307. Ingin menjawab pertanyaan dari Agil Asmara dengan NIM 578. Pertanyaannya yaitu, setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan pasti selalu memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Terhadap keputusan tersebut, terkadang ada yang pro dan ada juga yang kontra atau bahkan menolaknya. Jadi, bagaimana menurut kelompok Anda cara menyelesaikan tuntunan kelompok kontra dengan etika bisnis Islam? Jawabannya itu, kita perlu mengkaji ulang apa yang menyebabkan terjadinya kontra tersebut, membahas latar belakang masalah, serta mengambil keputusan yang tepat untuk tindakan kita. Kita juga harus bersikap adil, serta teguh pada pendirian dan bertanggung jawab atas apa yang keputusan yang dibuat. Pertanyaan selanjutnya dari Sugeng Firmansyah dengan NIM 569. Menurut kelompok Anda, bagaimana cara menerapkan etika bisnis Islam dalam persaingan dan mengapa etika bisnis Islam dipandang sangat penting untuk era modern seperti saat ini? Jawabannya, yang pertama, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rezeki kepada manusia sesuai dengan porsinya masing-masing, walaupun dagangannya sama ataupun berbeda. Mengapa? Karena rezeki gak akan tertukar, maka bersainglah dengan cara yang sehat. Jawaban selanjutnya yaitu karena para pebisnis terutama yang muslim terhindar dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan apa yang diajarkan. Dengan menjalankan bisnis sesuai dengan syariat Islam, seorang muslim terhindar dari berbagai dosa dan bentuk kezaliman di dunia, serta mendatangkan berkah melimpah. Pertanyaan selanjutnya dari Siti Amriniansyah dengan NIM 565. Pertanyaannya yaitu, etika bisnis Islam ini kan mempunyai peraturan, sedangkan dalam persaingan bisnis di luar sana banyak yang menggunakan segala cara agar bisnisnya berhasil. Nah, bagaimana tanggapan kelompok Anda jika seseorang tidak menerapkan etika bisnis Islam dalam bisnisnya tersebut? Tanpa etika dalam berbisnis, persaingan antar perusahaan dapat menjadi tidak sehat. Konsumen bahkan dapat menderita dan menimbulkan praktek monopoli perdagangan, dan juga dapat menimbulkan terjadinya jual beli riba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Niken Raras NIM 589. Bagaimana menurut pendapat kelompok kalian jika suatu perusahaan mematuhi berbagai ketentuan dalam bidang etika bisnis dan perolehan keuntungannya akan mengalami penurunan? Berikan penjelasan dan contohnya. Dengan mematuhi ketentuan yang ada pada etika bisnis, perolehan keuntungan dari perusahaan tidak akan mengalami penurunan, karena pada dasarnya setiap perusahaan harus mengikuti aturan yang ada pada etika bisnis. Bahkan dengan adanya pelanggaran terhadap etika bisnis, perusahaan bisa mengalami penurunan pendapatan. Kemudian pertanyaan dari Adiferi Irawan NIM 593. Pada PPT bagian usaha monopoli dijelaskan praktik monopoli merupakan jenis pelanggaran dalam bermuamalah sebab akan mengakibatkan mekanisme pasar terganggu, sehingga produsen akan mendapatkan untung besar, sedangkan konsumen akan mengalami penderitaan dan kerugian. Pertanyaannya, usaha apa yang dapat dilakukan pemerintah dalam meredam pengaruh buruk dari usaha monopoli? Jawabannya yaitu, untuk mengurangi dampak negatif yang dihasilkan akibat pihak swasta memonopoli sebuah usaha, maka pemerintah harus berperan di pasar monopoli ini dengan cara mencegah timbulnya monopoli itu sendiri, memberikan izin kepada perusahaan baru sebagai saingan bagi perusahaan monopoli. Kemudian pertanyaan dari Tiara Maharani NIM 571. Apa dampak yang akan terjadi jika prinsip etika bisnis tidak diterapkan secara maksimal dalam lingkungan bisnis? Jawabannya, tanpa etika dalam berbisnis, persaingan antar perusahaan dapat menjadi tidak sehat, konsumen menderita,
terjadi pencemaran lingkungan atau menimbulkan praktik monopoli perdagangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kartika Rahayu NIM 576. Apakah dampak dari penerapan etika Islam bagi kelangsungan perusahaan? Jadi penerapan etika bisnis Islam juga berdampak pada aspek finansial sebagaimana dapat dilihat dari kemajuan perusahaan dan prospek bisnisnya yang baik. Bahkan sebenarnya omset yang didapatkan perusahaan masih dapat dikelola lebih baik atau dikembangkan dengan sistem yang lebih baik dan profesional. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nailul Farel NIM 550. Apakah ada cara yang dapat dilakukan untuk membatasi perilaku monopoli? Dan cara apa yang dapat dilakukan? Pertama, membatasi ruang gerak monopolis dengan adanya campur tangan pemerintah dan penentuan harga maupun produksi. Yang kedua, melakukan regulasi ekonomi terhadap monopoli bila kemunculannya tidak dapat dihindari lagi. Ketiga, kebijakan antitrust yang berupaya mencegah monopolisasi atau penyalahgunaan anti kompetitif dengan mendirikan perusahaan tandingan yang mampu menyaingi monopolis. Terakhir, pengenaan pajak. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Khairu Hidayat NIM 595. Hal apa saja yang perlu kita perhatikan dalam menerapkan etika bisnis di suatu perusahaan? Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain yaitu pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan tanggung jawab sosial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utami dari kelompok 12 dengan NIM 584 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Pertanyaan pertama dari kelompok 10 dengan nama Fajar Bayu Wardani dengan NIM 303. Menurut kalian apakah etika bisnis Islam itu ada titik konkret atau standarnya, ataukah etika bisnis itu ditentukan hanya dari pandangan manusia saja? Etika bisnis Islam memiliki standar-standar etika dasar atau untuk menjaga kejujuran, integritas, memelihara janji, kesetiaan, keadilan, guna suka membantu orang lain, menghormati orang lain, dan bertanggung jawab. Jadi, etika bisnis Islam bukan hanya ditentukan dari pandangan manusia, tapi diambil dari Al-Quran dan hadis. Dan menurut Stede dan rekan-rekannya mengungkapkan bahwa etika bisnis Islam adalah standar etika yang berhubungan dengan tujuan dan cara untuk mengambil keputusan bisnis. Pertanyaan kedua dari kelompok 11 dengan nama Fadia Syahrir dengan NIM 349. Apakah dampak dari penerapan etika Islam bagi kelangsungan perusahaan? Penerapan etika bisnis Islam juga berdampak pada aspek finansial sebagaimana dapat dilihat dari kemajuan perusahaan dan prospek bisnisnya yang baik. Bahkan sebenarnya omset yang didapatkan perusahaan masih dapat dikelola lebih baik atau dikembangkan dengan sistem yang lebih baik dan profesional. Pertanyaan ketiga datang dari kelompok 13 dengan nama Arsha Felino Ajami dengan NIM 575. Bagaimana cara menjauhi sifat garar? Untuk menghindari garar, harus ada pengungkapan penuh dari setiap kontrak takaful. Pengungkapan penuh berlaku pada kedua belah pihak, yaitu diskusi mengenai materi pokok dan persyaratan kontrak. Kontrak takaful kemudian perlu dibuat dengan cara yang tidak ada pertukaran garar dari satu pihak ke yang lain. Untuk pertanyaan keempat dari kelompok 14 dengan nama Fatma Jaratunisa dengan NIM 553. Dalam prakteknya, belum semua perusahaan menjalankan etika bisnis Islam. Adakah perbedaan keduanya dengan etika bisnis konvensional dan aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam produksi
agar sesuai dengan etika bisnis Islam. Perbedaan bisnis syariah dan bisnis konvensional. Untuk pertanyaan keempat dari kelompok 12 dengan nama Fatma Jaratunisa dengan NIM 553. Dalam prakteknya, belum semua perusahaan menjalankan etika bisnis Islam. Adakah perbedaan keduanya dengan etika bisnis konvensional dan aspek apa saja yang harus perlu diperhatikan dalam produksi agar sesuai dengan etika bisnis Islam? Perbedaan bisnis syariah dan bisnis konvensional. Umumnya, bisnis konvensional hanya berfokus pada memaksimalkan keuntungan semata, sedangkan bisnis syariah juga memperhatikan aspek kebermanfaatan dan peraturan agama, di samping mendapatkan imbal hasil dari transaksi. Dan aspek-aspek yang harus diperhatikan adalah yang pertama, dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezoliman. Yang kedua adalah larangan melakukan ihtikar atau penimbunan barang. Dan yang ketiga adalah memelihara lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih.